Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan mungkin yang keterima CPNS yang di atas kertas sudah kemungkinan besar diterima CPNS. Ini bertanya-tanya, kapan waktu yang tepat untuk resign dari tempat kerja yang lama? Terus bagaimana CPNS mendapat gaji pertamanya kapan? Ini terkait dengan keuangan nanti bagaimana, apakah langsung atau menunggu atau bagaimana? Untuk lebih jelasnya simak terus channel Aryadin dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui info dan soal atau materi tentang CPNS. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman Anda. Ini loh saatnya untuk resign. Ini loh gaji pertamanya akan cair pada bulan ini. Nanti simak terus. Nah, ini rangkaian CPNS setelah pemberkasan yang kemarin sudah saya jelaskan tentang pemberkasan. Hal-hal apa saja yang diperlukan itu ada di video saya sebelumnya. Kali ini saya akan membagikan tadi kapan waktu yang tepat untuk resign karena kebanyakan atau sebagian besar CPNS juga sudah bekerja di instansi swasta maupun negeri. Jadi kapan waktu yang tepat? Ini menunggu pertek atau persetujuan teknis NIP. Jadi setelah pemberkasan kan nanti ada tahapan lagi yaitu persetujuan teknis NIP. Ini bagi Pemda itu yang menyetujui adalah kan BKN regional, sedangkan untuk kementerian lembaga pusat itu langsung di BKN pusat. Ini biasanya tergantung kecepatan instansi mengusulkan ke Kanrek BKN bagi Pemda dan BKN pusat bagi kementerian lembaga. Maksudnya kecepatan instansi ini kan nanti ada waktu pemberkasannya mungkin 2 minggu. Nah itu nanti kan masih direkap lagi di instansinya untuk diusulkan ke Kanrek. Nah itu kecepatannya itu setiap instansi berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan. Ini apakah sudah disetujui atau belum itu tergantung dari kecepatan instansinya. TMT CPNS, TMT CPNS yaitu tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengusulan persetujuan teknis NIP. Jadi misalnya pengusulan pertekniknya kalau menurut jadwal itu kan November itu pengusulan NIP, itu berarti misalnya bulan November diusulkan berarti otomatis TMT CPNS Anda adalah 1 Desember 2020. Kalau pengusulannya di bulan Desember berarti kemungkinan besar 1 Januari 2021. Apakah jika TMT CPNS merupakan tanggal kita bekerja, apakah misalnya tadi TMT-nya 1 Desember 2020, apakah kita langsung bekerja? Jawabannya tidak. Kita mulai bekerja bukan berdasar TMT CPNS, tetapi berdasarkan SPMT. Apa itu SPMT? Yaitu surat perintah melaksanakan tugas yang dibuat oleh instansi. Jadi kita bekerja itu berdasarkan SPMT. Misalkan TMT CPNS-nya itu misalkan TMT CPNS-nya 1 Desember 2020. Itu kita belum bekerja. Instansinya membuat surat perintah melaksanakan tugas per 2 Januari. Berarti kita bekerja mulai 2 Januari tersebut. Jadi, kapan waktu yang tepat untuk resign dari tempat kerja lama? Jika per teknik instansi Anda sudah 100% nanti, kalau dari pengalaman yang lalu itu, per teknik itu sama mimin BKN di Twitter itu ada, sudah berapa persen. Nah ini jika sudah 100%, ini berarti berkas Anda sudah lolos, jadi sudah aman dan Anda sudah sebentar lagi dinyatakan sebagai CPNS. Karena Anda sudah mengantongi NIP, ini saatnya yang tepat untuk resign dari tempat kerja lama. Jadi kalau sudah 100% kan sudah yakin, oh ini berarti berkas-berkas saya sudah lengkap, tidak gugur, jadi kalaupun resign kan sudah ada jaminan.
Tetapi jika masih betah di tempat lama bisa resign mendekati tanggal SPMT. Ini misalkan saya dulu TMT CPNS saya adalah 1 Maret 2019, itu SPMT saya terbit per 1 April 2019, jadi ada jarak 1 bulan. Dulu saya resign dari tempat kerja lama itu per tanggal 30 Maret 2019, jadi langsungan. Nah ini bagi yang pengen istirahat dulu, itu kalau sudah NIP-nya per tek NIP-nya sudah 100%, bisa segera untuk mengajukan resign agar ada waktu istirahatnya. Tapi jika masih betah di tempatnya lama, itu disilahkan mendekati tanggal SPMT. Ini kalau yang Pemda itu biasanya jedanya agak lama, tapi kalau yang instansi pusat itu cepat, biasanya pertengahan bulan pun bisa di SPMT, tapi kebanyakan kalau Pemda itu terkait masalah gaji, TMT SPMT itu biasanya di awal bulan, tidak di tengah-tengah. Walaupun ada juga Pemda yang di tengah bulan. Dan nanti apa resikonya kalau di tengah, apa di depan, itu juga ada resikonya. Nanti saya jelaskan. Nah ini terkait SPMT tadi, kapan CPNS mendapat gaji pertamanya. CPNS mendapat gaji pertamanya yaitu saat penanggalan SPMT, jadi bukan berdasar SPMT. Misalnya TMT-nya 1 Desember tapi SPMT-nya 2 Januari, berarti gajinya itu dihitung per 2 Januari, bukan 1 Desember. Jadi berdasarkan SPMT, surat perintah melaksanakan tugas. Kan kalau TMT CPNS itu belum melaksanakan tugas, masih TMT-nya. Nah, ini misalnya SPMT pada tanggal 2 Januari 2021, maka gajinya terhitung mulai bulan Januari 2021. Nah ini kok enak. Nah ini nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Apakah kita sekali SPMT langsung digaji? Bagaimana jika SPMT-nya tanggal 3 ke atas? Ini saya belum menemukan, tapi ada di Perka BKN itu bahwa jika SPMT lebih dari tanggal 2 bulan berjalan, maka pada bulan tersebut CPNS tidak mendapat gaji. Nah ini seperti yang saya katakan tadi, jika SPMT-nya tanggal 15 Januari 2021, maka gajinya dihitung per tanggal 1 Februari 2021. Berarti yang 15 hari kerja di Januari ini tidak digaji karena sudah lewat tanggal 2 atau tanggal 3 ke atas. Nah ini, jadi kalau instansi Anda SPMT-nya pertengahan bulan, berarti pada bulan berjalan itu Anda tidak digaji. Tapi kalau di awal bulan itu digaji. Nah ini SPMT ini mengapa TMT itu tidak, TMT CPNS itu bukan gaji pertamanya, bukan dihitung gaji pertamanya, karena SPMT itu diterbitkan sesuai kemampuan keuangan daerahnya atau instansinya. Oh ini TMT-nya per 1 Desember. Dulu ada kejadian itu, TMT CPNS-nya itu 1 April 2019, tapi SPMT-nya per 1 Agustus 2019 itu ada. Mengapa demikian? Apakah sah? Itu juga sah karena kemampuan daerahnya. Ini bagi yang instansi daerah. Itu mampu menggajinya atau dihitung dulu, menghitungnya itu per Agustus itu. Jadi kemungkinan kalau yang ini Desember kemungkinan tidak, kemungkinan kebanyakan Pemda itu diusulkan di awal tahun. Jadi kemungkinan SPMT-nya pada bulan Januari ini kemungkinan, karena prosesnya itu juga rangkaiannya juga panjang. Apakah gaji pertama akan dibayarkan di bulan SPMT misalnya 2 Januari ini, apakah langsung dibayar? Tidak, gaji CPNS pertama masuk dalam gaji susulan, kemungkinan rapel dengan bulan selanjutnya. Jadi nah ini karena pada bulan Januari CPNS baru masih mengurus berkas gajinya, jadi tidak langsung. Jadi ini terkait dengan resign tadi, siapkan tabungan, karena mungkin 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan Anda tidak punya masukan, tidak punya pemasukan, jadi bisa diperkirakan. Jadi jangan diharap sekali masuk langsung mendapat gaji, tidak, karena nanti akan dirapel. Ini
karena tergantung kecepatan instansi mengusulkan berkas gaji ke BPKAD bagi Pemdanya. Nah, jadi ini sebelum resign disiapkan tabungannya. Kalau bisa 2 sampai 3 bulan ke depan sudah cukup. Kemungkinan paling maksimal itu 3 bulan. Jadi 3 bulan tabungannya sudah cukup. Nanti walaupun rapel tapi untuk hidup 3 bulan itu kan juga perlu diperhitungkan. Jadi itu gambaran penjelasan dari saya, dari pengalaman dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, saya akhiri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.